Nasionalisme merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Tentunya, seluruh lapisan masyarakat memiliki peran yang sama dalam membangun rasa nasionalisme. Tak terkecuali Nahdlatul Ulama, NU. Setelah seabad berdiri, NU terus menjadi pilar penting bagi semangat kebangsaan masyarakat khususnya Muslim Indonesia. Sejak dibentuk pada 16 Rajab 1344 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926, di kota Surabaya oleh sejumlah ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syansuri. NU menjelma menjadi ormas Islam dengan basis pengikut terbanyak. Bahkan, NU juga diklaim sebagai ormas Islam terbesar di dunia. Pembentukan NU dipengaruhi dua kondisi luar negeri kala itu, yakni penghapusan sistem khilafah di negeri Turki modern dan berkuasanya rezim Wahabi di Arab Saudi. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU punya peran penting untuk menjaga bangunan keindonesian tetap utuh hingga kini. Upaya menjaga bangunan keindonesiaan oleh NU dimulai sejak zaman kemerdekaan. Salah satunya, kala itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad yang meminta seluruh umat Islam, khususnya Nahdliyin, mempertahankan kemerdekaan setelah masuknya kembali Belanda ke tanah air. Ulama besar ini kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional dari negara. Di ranah keagamaan, ulama dengan panggilan paling terhormat Hadratus Syekh atau Maha Guru itu mendasarkan pemikirannya pada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelahiran NU berawal dari kegigihan kalangan pesantren melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Watan, Kebangkitan Tanah Air, pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 berdiri Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya, Nahdlatul Tujjar, pergerakan kaum Sudagar, yang menjadi basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga merupakan pahlawan nasional. Pria bernama lengkap Abdul Wahid Hasyim itu merupakan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Dia juga yang berperan mengganti sila pertama dari konsep Pancasila yang sempat kontroversial dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi berbunyi,
ketuhanan yang Maha Esa. Di era modern, salah satu kiai besar NU juga muncul sebagai tokoh nasional dan bapak bangsa, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur yang juga putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur tersohor dengan sepak terjangnya sebagai pejuang kemanusiaan. Saat menjabat, Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 era Soeharto yang melarang perayaan Imlek. Selain itu, Gus Dur konsisten membela hak-hak dari kaum minoritas di Indonesia hingga akhir hayatnya dan dijuluki sebagai pejuang kemanusiaan. Langkah Gus Dur dalam membela hak-hak kaum tertindas merupakan representasi dari upaya Nahdlatul Ulama untuk menjaga bangunan keindonesiaan tetap utuh. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi, prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Hitah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Tujuan NU didirikan yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, serta menurut pada salah satu dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan di atas, NU menjalankan usaha-usaha di sektor agama. NU harus berupaya melaksanakan ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menurut di salah satu mazhab dalam masyarakat. Di sektor pendidikan, kebudayaan, dan pengajaran, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Di samping itu, NU juga harus berupaya mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam guna untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengalaman luas, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Di sektor sosial, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan hasilnya lebih diutamakan kepada ekonomi kerakyatan. Mengembangkan usaha-usaha yang bersifat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak guna terwujudnya khaira ummah, umat terbaik. Visi dan misi NU. Visi Nahdlatul Ulama yaitu maju dalam presentasi santun dalam pekerti, terwujudnya generasi muslim Ahlussunnah wal Jamaah, cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlakul karimah. Misi Nahdlatul Ulama yaitu membentuk pribadi muslim Ahlussunnah wal Jamaah yang beriman dan bertakwa. Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlakul karimah. Mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik. Menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi non-akademik. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan non-akademik.
Mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi. Mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi. Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja. Daripada bercita-cita memadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal, NU memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, yaitu mengembangkan wacana baru tentang fikih. Wacana itu adalah fikih yang dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan antar manusia, budaya, dan bangsa-bangsa. Selain itu juga mendukung tatanan dunia yang adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan hak-hak yang setara dan martabat setiap manusia. Visi seperti inilah yang diyakini NU justru mampu mewujudkan tujuan kokoh syariah.